Novel Raja Teringgi. Bab 1171. Omi berjalan keluar rumah, dan Changsun menangis saat melihat Omi pergi. Mama, ada apa denganmu? Gadis kecil itu berlari ke sisi Changsun dan berkata, tidak apa-apa Bu, Ibu hanya melampiaskan emosi yang dia tahan di dalam, ada baiknya untuk mengeluarkannya sekarang. Dia benar untuk tidak menerimaku sejak awal, setidaknya untuknya, aku adalah wanita cantik saat itu, tapi sekarang saya hanya seorang wanita parubaya, dan dia masih muda dan tampan, kami bahkan tidak berada di halaman yang sama. Omi sedikit terganggu dengan menemukan saudara-saudaranya. Hei Omi, kenapa kamu tidak terlihat terlalu baik? Yang Yijian bertanya dengan bingung. Wang Xing tertawa, masih tidak perlu menebak, pasti melihat kekasih lama yang saya temui di awal. Saya khawatir, sayangnya, kekasih lama yang saya temui di awal memiliki kaki gagak. Lihat saja Long Tianqin, suasana hati Omi bisa dimengerti. Omi berkata tanpa berkata-kata, kamu bisa menebaknya. Itu berarti tebakanku benar. Omi menganggukkan kepalanya, ya, saya melihat Changsun Wuyan, gadis muda dan cantik yang penuh semangat telah pergi, dan saya melihat teman saya dari awal tiba-tiba menjadi tua. Apakah Anda mengerti perasaan ini? Tentu saja saya mengerti. Wang Xing Heheli tersenyum dan bertanya, jujur, apakah kamu pernah melakukan itu dengannya sejak awal? Omi menatap kosong pada Wang Xing. Katakan, saudara dan saudarimu, dan adik perempuanmu, Sumeikian dan yang lainnya semuanya jauh, mereka tidak akan mendengar. Omi menjawab ragu-ragu, entah, aku lupa, sepertinya ada, sepertinya tidak ada, hanya, aku tidak mau, anak perempuan orang berusia 7 atau 8 tahun, semuanya ada di masa lalu. Lalu ada Gop hahaha. Tertawa kentut jangan bicara omong kosong tentang ini. Omi menendang pantat Wang Xing dan mengiringnya terbang. Omi kemudian pergi ke tempat Profesor Lin Han setelah itu. Saat itu, Profesor Lin Han sangat menyukai Omi, seperti ketika Liona sedang tidur, itu di ruang bawah tanahnya. Omi dan yang lainnya makan siang di rumah Profesor Lin Han. Saat ini, Profesor Lin Han berusia hampir 60 tahun, jauh lebih pucat daripada 20 tahun yang lalu, dan dianggap sebagai setengah kakek. Profesor Lin Han bahkan kagum pada Omi, yang masih sangat muda, dan tentu saja, juga kagum pada Sumeikian, Liona, Wang Xing Liu Yue dan yang lainnya, yang cukup beruntung untuk mengikuti Omi, dan telah menjadi sangat muda dan seterusnya. Berbakat, Omi bertanya, Presiden Akademi Bela Diri apakah dia masih di sini? Profesor Lin Han berkata, tidak lagi, dia meninggalkan Pulau Wulin, dan saya belum mendengar kabar darinya. Baik. Sore harinya, Omi kembali ke Peach Blossom House of Martial Island, tempat mantan kepala pulau dan murid-muridnya tinggal. Sayangnya, ketika Omi tiba di sumber bunga persik, dia tidak melihat Jin Daofu, Lin Bai, atau siapapun. Orang macam apa yang berani masuk tanpa izin di tempatku? Sebuah suara marah keluar, dan pada saat berikutnya, seorang pria kuat di puncak alam persatuan bergegas keluar. Omi berkata, kamu harus menjadi penguasa pulau-pulau bela diri saat ini. Kamu senior Omi. Yang lain langsung mengenali Don Zixin. Ya, ini aku. Beri hormat kepada senior Tang. Pria itu membungkuk. Baiklah, siapa namamu? Senior yang Badou. Yang Badou, kamu adalah puncak baru, kan? Ya, di mana beberapa murid dari mantan penguasa pulau, Taois Emas, Lin Bai dan yang lainnya, sekarang? Tanya Omi. Yang Badou berkata, mereka semua masih di tempat asalnya, desa dunia dan desa pemula, saya tidak mengusir mereka. Omi mengangguk puas. Pada saat ini, hati yang Badou diam-diam. Untungnya mereka tidak diusir. Jika tidak, hari ini akan menjadi penghujung hari. Saya juga mendengar bahwa mantan penguasa pulau memiliki hubungan yang baik dengan Omi. Jadi dia meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dan tidak mempersulit Lin Bai, Jin Daofu, dan dekan lama Akademi Seni Bela Diri, atau bahkan 4 keluarga pelindung pulau utama. Omi segera pergi dan tiba di desa dunia. Haha Omi. Dua lelaki tua tertawa ketika mereka melihat Omi. Itu adalah Jin Daois dan Lin Bai. Mereka sedang bermain catur. Tuan-tuan, lama tidak bertemu, masih suka bermain catur. Kata Omi, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu? Apa tingkat keterampilan seni bela diri kamu? Tanya Lin Bai. Omi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, tahap tengah alam sekte master. Tes, kamu benar-benar telah melangkah ke Zongxi. Pada awalnya, Tuan kami merasa bahwa masa depanmu luar biasa, seperti yang diharapkan. Tetapi sayangnya, Tuan kami tidak lagi dapat melihat pembangkit tenaga listrik dunia Zongxi yang sebenarnya. Kata Jin Daois. Omi tertawa dan bertanya, di mana kakak laki-lakimu, Presiden lama Akademi Bela Diri? Mati. Siapa yang membunuhnya? Ini adalah hari tenggat waktu besar untuk mati, baru tahun lalu. Jadi, ya, bahkan kita, hari besar telah tiba, kata Jin Dolph. Don memandang kedua lelaki tua itu, tidak menyadari bahwa mereka juga harus meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang perlu dikeluhkan, semua orang melakukannya. Sebagai perbandingan, kami telah melangkah ke alam persatuan dan rentang hidup kami telah puluhan tahun lebih lama dari orang biasa, itu sudah cukup. Omi bertanya, berapa umur kalian tahun ini?
118 orang biasa, berapa banyak dari mereka yang bisa hidup sampai 118? Dan saya berharap, tahun depan, atau tahun ini, saya akan mati, kata Lindbergh. Aku juga, dan aku tidak tahu siapa di antara kita, siapa yang akan mati lebih dulu, yang akan bertanggung jawab untuk menguburnya ketika saatnya tiba, siapapun yang mati di belakang kita. Jin Taois tersenyum, seolah-olah hidup dan mati sangat jujur bagi mereka. Omi, di sisi lain, memiliki kesedihan yang samar di dalam. Sayangnya, Omi bukan dewa, dia tidak bisa mengubah apapun, bahkan Omi akan menghadapi kematian suatu hari. Tidak ada yang bisa lolos dari kematian di dunia ini, itu hanya masalah ketertiban. Orang-orang di dunia, mengejar bela diri pamungkas seni, hanya ingin hidup lebih lama. Omi duduk dan bermain catur dengan dua hantu tua itu. Adik-adik memegang kamera untuk memotret pemandangan. Mereka semua tampak senang memotret, mungkin karena mereka belum pernah menyentuh kamera sebelumnya, untuk melihat apa yang baru. Setelah memainkan beberapa permainan catur, Omi berkata, "Baiklah, aku tidak bisa bermain dengan kalian lagi, ada yang harus dilakukan. Apapun yang ada di pikiranmu, makan malam dan menginaplah sebelum pergi." Kata Jindolf tak tertahankan. Omi mengangguk, "Baiklah, kalau begitu, selamat malam. Dan jika kamu punya sesuatu untuk dimakan di malam hari, jangan ragu untuk menyajikannya." Lin Bai berkata, "Aku akan kembali ke desa pemula, mengambil beberapa kambing liar untuk dipanggang, dan kita akan mengadakan pesta kambing utuh." Bagus. Malam itu, Omi dan yang lainnya, dan Jindolf, Lin Bai, dua lelaki tua itu, minum dengan bebas. Omi awalnya tidak mau, tetapi setelah dipikir-pikir, ini adalah terakhir kalinya dia bertemu mereka hidup-hidup, dan saat berikutnya dia kembali ke Pulau Marsial, dia pasti tidak akan bisa bertemu dengan dua hantu tua, Jindolf dan Lin Bai. Jadi Omi minum bersama mereka malam itu, dan Omi juga tidak terburu-buru untuk pergi ke Dungeon. Tentu saja, yang paling bahagia tidak lain adalah saudara laki-laki dan perempuan Omi, mereka telah minum bersama sejak kecil. Keesokan harinya, saat fajar, Omi memanjat dan benar-benar tertidur di tanah, dengan toples anggur berserakan di lantai. Adik perempuan berkata di telinga Omi, "Kakak Feng, bangun, hihi." Omi mencubit wajah Little Sister dan bertanya, "Berapa banyak yang kamu minum tadi malam?" Sisu takut minum lebih banyak, itu sebabnya dia minum toples. 1172. Omi melihat ke toples anggur di sampingnya. Dia minum 8 toples anggur utuh. Toples anggur itu tidak besar, tetapi setiap toples harus setidaknya 3 pon. "Saudara Feng, bangun dan gosok gigimu. Bukankah kamu mengatakan kamu akan membawa kami untuk melihat batu memori?" "Oh bagus." Setelah Omi dan yang lainnya menggosok gigi dan mencuci muka untuk makan malam, mereka segera menuju ke kota bawah tanah. "Senior Siling! Senior Siling!" Omi berteriak puluhan kali, tetapi tidak ada jawaban yang terlihat. Omi menghela nafas dalam hati. Terakhir kali, roh batu mengatakan itu akan menjadi yang terakhir kalinya, tapi kali ini aku di sini lagi, itu pasti tidak akan memperhatikanku. "Kakak Feng," Senior Siling katakan. "Sulit untuk menjelaskan ini saat ini, sepertinya kita tidak punya cara untuk memasuki batu memori ini. Kita benar-benar tidak bisa, kita hanya bisa pergi ke desa dunia dan memasuki 3 batu memori tingkat rendah itu." Pada saat ini, Omi tiba-tiba merasakan ketertarikan yang kuat dan di detik berikutnya, Omi mendapati dirinya memasuki batu memori untuk pergi. "Kamu lagi." Ada suara Siling di udara. "Ah, Senior Siling, senang akhirnya kau bisa menjagaku." "Zhang San, kenapa kamu kembali lagi?" Siling berkata bahwa Zhang San adalah pertama kalinya Omi memasuki batu memori ini. Jiwanya memiliki seorang pengantin pria bernama Zhang San, jadi Siling memanggilnya Zhang San. "Senior Siling, saya hanya ingin bertanya apakah masih ada kesempatan untuk kembali ke batu memori ini untuk berlatih. Saya telah melangkah ke tahap tengah sekte. Saya ingin meningkatkan dengan cepat, dan karena saya tidak bisa pergi kembali ke dunia asal, kita benar-benar perlu memasuki batu memori ini untuk berlatih." Pinta Omi. Batu memori ini sudah memiliki energi yang tidak mencukupi. Tapi batu memori telah beroperasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi itu tidak lebih dari beberapa hari. Meskipun itu benar, saya tidak bisa mulai menutupnya ketika saya kehabisan energi. Saya harus memikirkan masa depan. "Aduh, Senior Siling, apakah ada cara untuk meningkatkan energi?" tanya Don Zimmer. "Tidak. Mengapa?" "Karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Energi dari batu memori bukanlah zat yang dapat kamu pahami. Jadi, memang benar kita tidak akan bisa berlatih di batu kenangan ini lagi." Sesal Omi. Setelah hening sejenak, Siling berkata, "Mungkin aku bisa memberi kalian kesempatan." Benarkah?" Sekarang ada beberapa alien yang muncul di Memory Stone. Alien ini tampaknya telah menemukan bahwa mereka bukan manusia nyata, yaitu, dia sudah mempertanyakan dunia tempat dia tinggal. Orang seperti ini adalah alien. Jika alien ini terus ada, itu akan menjadi ancaman bagiku, karena dia kemungkinan besar akan meningkat menjadi roh batu baru. Aku tidak bisa menghapus alien semacam ini lagi, jadi aku harus mengandalkan orang luar untuk menyingkirkannya. Dan jika kamu masih ingin memasuki batu memori, hanya ada satu syarat, dan itu adalah untuk menghapus alien ini. Namun,
Bahayanya sangat besar, dan tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda. Jika Anda bersedia membantu saya menghapus alien, aku akan membiarkanmu masuk. Aku bersedia. Omi langsung berkata. Pikirkan itu tidak akan mudah. Tidak masalah, anggap saja itu sebagai latihan. Kan, alien itu, seberapa kuat mereka, mereka seharusnya tidak berada di luar alam leluhur, kan? Di dunia batu memori ini, tidak ada keberadaan yang melampaui ulama, dan alien itu adalah ulama yang sangat kuat, jadi jangan terburu-buru berjanji padaku. Anda diberi waktu 1 hari untuk berpikir. Bagus. Pada saat berikutnya, kesadaran Omi menarik diri dari batu memori dan tubuhnya bergegas turun dari air terjun di luar. Kakak-kakak Omi sedang menunggu di tepi air terjun, dan sepertinya mereka tahu bahwa Omi akan segera turun dari air terjun ini, karena teman-teman Omi itu berkata begitu. Benar saja, tidak lama kemudian Omi bergegas turun dari air terjun. Kakak angin, kamu benar-benar berlari turun dari atas, aku tidak percaya ketika teman-temanmu mengatakannya barusan. Kakak Feng. Istri guru Omi bertanya, Fenger, apakah kamu benar-benar baru saja memasuki batu memori? Ya, sekarang saya memiliki sesuatu untuk memberitahu Anda semua. Saya baru saja memasuki batu memori dan berbicara dengan senior Siling, yang awalnya tidak mengizinkan kita untuk memasuki batu memori. Tapi apa, setelah permohonan saya, dia mengatakan bahwa dia akan beri kami kesempatan. Tapi, kami harus membantunya dengan sesuatu. Kurasa tidak ada yang bisa kita bantu, kan? Liu Yue bingung. Ada, di dalam batu memori ini, ada beberapa manusia yang mulai meragukan keaslian dunia tempat mereka tinggal, dan jika kita terus membiarkan alien semacam ini ada kemungkinan mereka akan meningkat menjadi roh batu baru. Jadi kita harus membantu roh batu menyingkirkan alien itu, dan roh batu itu sendiri tidak bisa melakukan itu. Oh, tapi ya kita mungkin akan mati. Apa maksudmu? Kupikir kita keluar dari batu memori ketika kita mati di dalamnya. Tidak, kali ini berbeda. Jika kamu terbunuh oleh alien itu, kamu benar-benar mati. Itu terlalu berbahaya. Ya, jadi, Siren menyuruhku untuk memikirkannya selama sehari dan menjawabnya besok. Bagaimana menurut kalian semua? Masuk atau keluar? Semua orang ragu. Alangkah baiknya jika Memory Stone mati, maka wajar saja untuk keluar dari Memory Stone. Tetapi jika Memory Stone mati, akan benar-benar mati, akan membuat depresi. Omi berkata, saya bersedia, saya terbuka untuk itu, tidak ada risiko, mana hadiahnya, bukan itu pengalamannya. Sumei Qian berkata, tapi di masa lalu, hampir 1 atau 2 dari kita telah mati di setiap petualangan. Saya khawatir kali ini sama saja, pada saat petualangan berakhir untuk kita, salah satu dari kita harus terbakar. Kertas untuknya. Semua orang merasakan rasa takut. Ya, waktu yang paling diingat semua orang, pergi ke hutan 10.000 binatang dan kehilangan 4 teman sekaligus. Omi menghela nafas, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Hanya karena kamu takut mati, kamu tidak berlatih, dan orang lain berlatih, di mana ada risiko kematian. Semua orang terdiam. Tidak ada yang tahu siapa yang akan mati di akhir latihan ini. Semua orang, mungkin istri guru Omi, mungkin salah satu saudara laki-laki dan perempuan Omi, mungkin salah satu teman Omi itu, atau bahkan Omi sendiri. Yan Xinyi berkata, saya tidak peduli, mungkin sedikit pelatihan akan membantu saya mempengaruhi tahap akhir alam leluhur. Keinginan Yan Xinyi untuk hidup tidak kuat, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Kakak Omi tertawa, kalau kamu mati, kamu tidak akan tahu apa yang harus disesali. Yang hidup yang harus sedih. Jadi silakan, hahaha. Kami juga, hahaha. Kakak-kakak Omi semua mengangguk dan tertawa. Liu Yue berkata, itu benar, siapa yang tidak mati dalam hidup? Jika kita tidak bertarung, siapa yang tahu berapa banyak potensi yang kita miliki, pergilah. Dengan itu, semua orang mengeraskan kulit kepala mereka dan memilih untuk pergi. 1173. Pada hari ini, Omi dan yang lainnya tinggal di kamar kayu kecil di depan air terjun selama sehari. Tidak ada yang tahu siapa yang tidak akan berada di sana saat pelatihan selesai. Jadi mari kita hidup seolah-olah itu adalah hari terakhir terpisah. Keesokan harinya, Omi, Yan Xinyi, kakak Xieyong, kakak kedua Hao Zizu, Xia Chengbei, kakak senior Aju, kakak kelima Ling Xuan, kakak keenam Zhao Jian, dan kakak muda Qin Ren. Ada juga sekelompok teman Omi, Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Sumei Qian, Simran, Samira, Hyona, Qi Sueyun, Xiao Meng dan sekelompok 18 lainnya, yang memasuki Dungeon sekali lagi. Tentu saja, Little Fire dan Little Black tidak bisa masuk ke Memory Stone karena mereka bukan manusia, jadi mereka harus bermain sendiri. Omi mendengar, Little Black ingin pergi mencari beberapa saudara piton untuk bermain. Omi juga mabuk. Little Black benar-benar lapar, naga superior yang memproklamirkan diri, tetapi tidak berdaya untuk mencari saudara perempuan piton tingkat spesies yang lebih rendah. Kelompok 18 orang Omi, berdiri di kota bawah tanah. Omi berteriak, senior Siling, kita di sini. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan ketertarikan yang menyedot mereka, dan di detik berikutnya, semua orang menghilang. Little Fire, yang masih berada di Dungeon, berteriak kalian semua harus kembali hidup-hidup.
Dalam sekejap mata, Omi dan yang lainnya semua memasuki batu memori. Namun, mereka tidak bisa masuk secara fisik, itu hanya kesadaran. Jadi kesadaran mereka melekat pada manusia primitif di batu memori. Pada saat ini, mata Omi terbuka untuk menemukan bahwa dia mengenakan seragam pengantin pria dan sedang mengadakan upacara pemujaan dengan seorang wanita mengenakan topi merah di kepalanya. Aku akan pergi. Omi benar-benar tidak bisa berkata-kata, kenapa kesadarannya tidak merasuki Zhang itu dari sebelumnya, tapi dia telah mengambil kembali sebuah tubuh. Seluruh istana penuh dengan tamu, Omi sedikit angkuh saat ini. Kirim mereka ke kamar pengantin. Pada saat itu, ada teriakan dari pembawa acara, dan kemudian, dua pelayan di kiri dan kanan, masing-masing memegang Omi dan pengantin itu, dan berjalan menuju kamar pengantin. Sisa orang yang memasuki batu memori juga masing-masing menempelkan diri ke tubuh seseorang, yang lain masih. Tetapi saudara-saudara Omi semuanya buta, meskipun Omi sudah mengatakan batu memori apa, tetapi pengalaman langsung masih luar biasa. Omi tidak membuat kekacauan di aula utama, atau ke kamar pengantin untuk mengatakan, juga tidak tahu kemana yang lain terikat untuk pergi. Omi langsung didorong ke kamar pengantin, dan pelayan menutup pintu kamar pengantin. Omi tidak ambil pusing dengan mempelai wanita itu, dan langsung melepas safron atau apapun yang dikenakannya, dan dalam benaknya Omi bertanya, Siling, ada apa denganmu, kenapa tidak kau biarkan aku terus dirasuki oleh pengantin pria itu bernama Zhang San? Hek, kamu benar-benar ingin aku berada di kamar pengantin segera setelah aku masuk. Ada suara dari Siling di telingaku, ada banyak orang yang memasuki batu memori kali ini, jadi itu acak. Baiklah, jadi di mana saya sekarang? Dan di mana alien yang Anda bicarakan untuk dibersihkan? Bagaimana cara menghilangkannya? Anda harus membicarakannya dengan saya, dan di mana teman saya? Siling berkata, apa yang terburu-buru? Ada 5 alien yang saya perlu bantuan Anda untuk menghapus kali ini. Dari 5 ini, 1 di tengah alam Zhongxi, 1 di alam Zhongxi akhir, 2 di alam menyelesaikan wilayah Zhongxi, dan 1 berada di wilayah Zhongxi lengkap. Dimulai dengan yang terlemah. Yang terlemah disebut Yang Nuan. Yang Nuan adalah orang dari kota tempat Anda berada saat ini. Penguasa kota, orang terkuat di kota. Target pertama, Yang Nuan. Yah, bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Semuanya ada di kota ini. Aku akan meminta mereka datang kepadamu. Oke, Omi mengakhiri percakapannya dengan Siling. Kemudian, barulah Omi melihat pengantin wanita di kamar itu. Saat ini, pengantin wanita itu telah melepas penutup merahnya dan menatap Omi dengan waspada. Melihat tatapan Omi padanya, pengantin wanita itu memperingatkan, jangan sentuh aku, atau aku hanya akan membunuhmu. Alis Omi berkerut, apakah wanita yang menikah dengannya ini tidak rela? Pria inilah yang terpaksa menikahi milik Omi. Omi tersenyum hehehe, kamu sudah memberi hormat padaku, kita sudah sah menikah, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu, bukan begitu? Coba sentuh aku. Pengantin wanita itu mengancam. Omi melihat pengantin wanita ini, yang cukup mencolok dan arogan, dan mau tidak mau menjadi semakin tertarik. Hahaha, begitu, kalau begitu datang dan coba. Omi sengaja menggoyang-goyangkan ikat pinggang celananya, berpura-pura akan melepasnya. Mencari kematian. Pengantin wanita tiba-tiba membunuh Omi. Omi merasakan niat membunuhnya dan terkejut bahwa itu menjadi kenyataan dan, dengan satu pukulan mematikan. Tunggu, ini aku. Omi sibuk berteriak. Pada saat itu, pengantin wanita berhenti. Omi berkata dengan canggung, ini aku, Bibi, Windy. Ah, Windy, kenapa kamu? Pengantin wanita sangat terkejut. Omi baru saja langsung mengenali gerakan seni bela diri Sinia, jadi dia terkejut, tetapi pengantin wanita, ternyata, dirasuki oleh kesadaran Sinia. Omi benar-benar tertekan, terlalu memalukan untuk menunjukkan warna asli seorang pria. Si Sun Yang, kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu sebelumnya, membuatku menjadi seperti ini? Kata Omi. Istri guru Omi menyembur, Fenger, kamu terlalu buruk, apakah ini kamu yang sebenarnya? Caramu melihat di depanku semua berpura-pura jika pengantin hari ini bukan aku, maka bukankah itu kamu? Demi kamu, berhentilah bicara. Istri guru itu tersipu dan terus menatap Omi. Istri guru itu, kamu salah paham, aku benar-benar bukan orang seperti ini. Aku hanya melihatmu melawan begitu banyak, aku pikir aku dipaksa untuk menikahi seseorang di tubuhku, jadi aku hanya menggodanya. Aku benar-benar bukan orang seperti ini, kau tahu aku. Omi sibuk menjelaskan. Baiklah, aku hanya bercanda denganmu. Aku sudah melihatmu tumbuh sejak kamu masih kecil. Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Hanya saja, kamu sudah hidup di dunia lain lebih lama. Dari 10 tahun dan memiliki begitu banyak pacar di dunia lain. Saya tidak tahu apakah Anda menjadi buruk. Lagi pula, dunia lain terlalu terbuka. Omi sibuk bersumpah, si Sun Yang, Fenger benar-benar tidak buruk. Baiklah, jangan bicara tentang itu. Di mana yang lain? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Omi berkata, saya baru saja menghubungi Siling, dan Siling mengatakan bahwa dia akan memberitahu yang lain untuk datang ke sini untuk menemukan saya, dan yang lainnya ada di seluruh kota ini. Target pertama kami untuk disingkirkan adalah penguasa kota ini, namanya Yang Nuan. Dia adalah master leluhur tingkat menengah.
Saya pikir akan lebih mudah bagi saya untuk berurusan dengan alien Zongxi pertengahan ini, jadi biarkan saya berurusan dengan alien ini. 1174. Hanya satu yang menyimpang. Sensei bertanya. Lebih dari itu, 5 dari mereka, dan satu lebih kuat dari yang lain. Jadi aku khawatir kita harus bersiap untuk perang yang panjang di sini. Berapa lama jangka panjangnya? Aku khawatir itu akan menjadi lebih dari 10 tahun pada saat kita membunuh alien kesempurnaan agung alam master leluhur yang terakhir. Kita harus membunuh mereka. Pertama kita harus meningkatkan kekuatan kita sendiri. Kita harus meningkatkannya menjadi kesempurnaan agung alam guru leluhur. Menurut Anda berapa lama? Paling cepat 10 tahun. Kita akan berada di sini selama 10 tahun. Ya, kemungkinan besar, bahkan jauh lebih dari itu. Tidak masalahlah, guru-guru, di batu memori ini, meskipun itu hanya video yang direkam selama 500 tahun, itu nyata tak tertandingi, dan kita tidak bisa temukan lawan di dunia nyata di luar, jadi datang ke kekuatan batu memori ini adalah pilihan terbaik. Batu memori ini, benar-benar direkam selama 500 tahun. Ya, itu setara dengan sebuah video, yang direkam selama lebih dari 500 tahun, dengan kesadaran yang cukup masuk ke dalam video untuk membawa seseorang keluar dari kehidupan sampai mati. Seorang teman kakak laki-laki saya secara keliru berada di sini ketika dia masih kecil, dan dia belum selesai memainkan batu memori ini sejak dia masih kecil. Batu memori, hal yang ajaib dan misterius, dan saya tidak tahu siapa yang membuatnya. Ya, memang ajaib dan misterius, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita ketahui. Mungkin kita adalah semut bagi orang yang membuat batu memori. Tidak, orang yang bisa membuat batu memori bukan lagi spesies di tingkat yang sama. Kita hanya makhluk rendahan seperti ular dan tikus dan semut di matanya. Baiklah, ayo kita keluar, kata Sensei, karena Sensei merasa cukup canggung jika mereka sendirian di sebuah ruangan. Omi juga merasa cukup malu. Kemudian mereka berjalan keluar kamar. Pada saat itu, dalam benak Omi, Siling mengingatkannya, Zhang San, aku harus mengingatkanmu bahwa sebaiknya tidak mengungkapkan identitasmu. Apa maksudmu? Omi mengerutkan kening. Karena begitu kamu mengungkapkan bahwa kamu berasal dari dunia luar, bukan dunia ini, maka alien memiliki kekebalan khusus terhadapmu. Maksudmu kekebalan? Kamu bisa menggambarkannya seperti itu. Itu sebabnya aku tidak bisa menyingkirkan alien ini. Siling Dao. Oh, menurutmu, kami tidak bisa mengungkapkan sedikit pun identitas kami. Bukan hanya itu, tapi kami tidak bisa membiarkan alien itu mendeteksi identitasmu sama sekali. Lalu bagaimana kita harus membunuh mereka? Agar mereka tidak curiga. Itu tergantung pada metode Anda. Pembunuhan balas dendam, pembunuhan cinta. Banyak dari mereka, target pertama, Yang Nuan, adalah seorang wanita. Anda dapat menggunakan pembunuhan cinta. Cinta membunuh, ya itu tidak perlu. Terserah, kamu tidak harus melakukan pembunuhan gegabah, asalkan ada alasan mengapa pihak lain tidak akan mencurigai tingkat penghapusan. Oke, jika Anda butuh sesuatu katakan saja, tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda, tapi ingat berhati-hatilah karena jika salah satu dari mereka membunuh Anda, mereka benar-benar mati. Oh, dan bagaimana jika kita segera keluar dari Memory Stone ini ketika mereka hendak membunuh kita? Tanya Omi. Siling berkata, secara teoritis ketika mereka akan memotongmu sampai mati dengan satu tebasan, aku segera. Dengan membiarkanmu keluar dari batu memori, kamu memang bisa tetap abadi. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Mengapa? Karena jika aku melakukan itu, kemungkinan besar mereka akan mendapatkan validasi bahwa dunia yang mereka curigai selama ini sebenarnya palsu, meskipun kemungkinannya tidak tinggi, tetapi tidak peduli seberapa kecil kemungkinannya, aku tidak akan melakukannya karena... Oke. Zhang San, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Jika kamu ingin hidup, kamu harus membunuh 5 alien itu. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup, seperti yang aku katakan sebelumnya. Baik, Omi mengakhiri percakapannya dengan Siling. Mentor Omi bertanya, apakah Siling memberitahumu sesuatu lagi? Roh batu mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan identitas kita, artinya kita tidak dapat membiarkan alien itu berpikir bahwa kita adalah orang-orang dari dunia luar, atau orang-orang yang datang untuk menghapusnya. Kita harus membuat mereka berpikir bahwa kita juga bawaan dari dunia ini. Jika tidak setelah terpapar, kita kebal terhadap serangan alien, kita tidak akan pernah bisa membunuh mereka, dan mereka juga akan ditingkatkan menjadi roh batu. Setelah salah satu dari mereka ditingkatkan menjadi roh batu, maka saya khawatir kita tidak akan bisa keluar hidup-hidup, karena mereka akan membunuh kita seolah-olah mereka sedang meremas semut. Itu sangat sulit. Ya, kita harus berhati-hati, kita lebih suka menghabiskan 10 tahun ekstra, atau lebih, hanya untuk memastikan untuk berjaga-jaga. Saya tidak ingin kehilangan saudara dan teman saya. Ya, kami ingin semua orang keluar hidup-hidup. Pada saat itu, seorang mak comblang yang berpakaian seperti mak comblang datang dan sibuk berkata, Tuan muda, Nona, Anda tidak bisa keluar, Anda harus tinggal di kamar pengantin. Begitu saya menyalakan petasan, Anda akan segera ke kamar pengantin. Sehingga Anda dapat menambahkan bayi kecil tahun depan. Istri guru Omi tersipu. Omi mendengus, gua adikmu. Tuan muda, Anda.
Si Mak Comblang itu tercengang. Bagaimana bisa tuan muda mengucapkan kata-kata kasar seperti itu di hari besar? Istri guru Omi sibuk menarik Omi dan berkata, kita masuk saja. Kemudian, mereka kembali ke kamar pengantin. Sensei, kita bisa membiarkannya sendiri. Kita bukan orang-orang dari batu memori ini. Fenger, bukankah Siling baru saja mengatakan bahwa kita tidak dapat mengungkapkan identitas kita, bahkan sedikit pun kecurigaan. Lihat rumah tangga ini sekarang. Itu pasti tidak kaya atau kaya. Dan target pertama yang ingin kita bunuh, Yang Nuan, adalah penguasa kota ini. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, dia mungkin mencurigai sesuatu jika dia mengetahuinya. Alien itu, yang sudah meragukan realitas dunia ini, akan curiga pada hal yang tidak biasa sekecil apapun. Kita harus lebih hati-hati. Kata Sensei. Tapi kamu adalah senseiku, adalah dosa seorang murid jika kita sendirian di ruangan seperti ini. Baiklah, apa yang perlu ditakutkan jika kamu tahu aku istri gurumu? Mari kita duduk di sini dan berbicara dan minum teh. Oh, oke. Pada saat ini, ada gong dan drum yang dipukul di luar, seolah-olah pesta telah dimulai. Omi agak bingung. Di dunia pernikahan ini, pengantin pria juga bersembunyi di kamar pengantin. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pengantin pria keluar hanya untuk bersulang. Bahkan pengantin bersama-sama bersembunyi di kamar pengantin. Tapi juga apa petasan segera setelah suara kamar pengantin. Lucu. 1175. Omi menuangkan secangkir teh, lalu menyesap biji melon dan hal-hal lain di atas meja sambil mengobrol dengan Shizuo. Terutama berbicara tentang apa yang terjadi ketika Shizuo masih muda. Omi juga bertanya, Xinjiang, mengapa Anda dan guru tidak pernah memiliki anak? Tentu saja. Istri guru itu sedikit malu dan berkata, istri gurulah yang tidak berguna, tidak dapat memberi tuanmu laki-laki atau perempuan. Kenapa? Baiklah, Windy, jangan tanya tentang rumah wanita. Oh, tapi Fenger tidak mengerti. Si Sun Yang dan Sibu sama-sama dokter dewa, masuk akal untuk mengatakan bahwa penyakit fisik apapun yang tidak subur dapat disembuhkan. Yan Xinyi memelototi Omi dan berkata, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang masalah keluarga wanita? Kata Omi dalam hati, aku sudah mengambil kelas biologi. Jangan katakan itu. Baiklah, jangan katakan itu. Mata Yan Xinyi sedikit gelap pasti memikirkan Master Omi. Omi seharusnya tahu untuk tidak menanyakan pertanyaan ini kepada Shizuo, menyebabkan Shizuo memikirkan tuannya dengan sedih. Pada saat ini, di luar kediaman ini, beberapa pria besar masuk, karena sudah ada banyak tamu, sehingga mereka tidak menarik perhatian. Beberapa pria besar itu hanya duduk di beberapa meja kosong untuk minum jamuan pernikahan bersama. Orang-orang besar ini, kakak laki-laki Omi, kakak laki-laki ketiga, serta Liu Yue dan Wang Xing, semuanya dirasuki oleh orang-orang besar. Mereka diberitahu oleh Siling dan datang ke sini untuk mencari Omi, yang merupakan pengantin pria dari kediaman ini. Ingatlah untuk tidak melakukan sesuatu yang abnormal untuk menghindari membiarkan alien menemukan sesuatu yang tidak biasa. Karena itu, mereka memasuki kediaman sebelum bergegas mencari Omi, tetapi duduk dulu untuk minum jamuan pernikahan. Ditambah kakak Omi, Sieyong, tidak bisa berjalan ketika melihat anggur. Perjamuan dimulai, dan pada saat ini petasan dinyalakan. Omi dan Yan Xinyi, yang berada di kamar pengantin, merasa cukup malu ketika mendengar suara petasan. Mak Comblang di pintu mengingatkan, Tuan muda, Nona muda, mari kita mulai lubangnya. Omi sangat malu sehingga dia benar-benar ingin keluar dan menendang Mak Comblang itu sampai mati. Nyonya, jangan dengarkan dari luar. Ya, aku tahu, sepertinya kita benar-benar harus membuat rencana jangka panjang di sini. Omi berkata orang terkuat di dunia ini hanya Zhongxi Realm Grand Perfection. Itu mirip dengan sungai tempat kita berasal, jadi mari kita kembali. Jika kita benar-benar membunuh 5 alien itu berarti kita semua setidaknya di kesempurnaan agung alam leluhur atau lengkap pada saat itu. Alangkah baiknya jika kita benar-benar kembali. Mari berharap kita masih bisa keluar hidup-hidup. Tentu saja, di luar tempat pesta pernikahan diadakan, orang-orang berdatangan satu demi satu. Mereka semua adalah teman Omi. Segera, sudah ada 18 orang, dan mereka semua menggunakan kode rahasia untuk mengidentifikasi satu sama lain. Adik perempuan sibuk berkata, masih ada kakak senior Feng dan bibi guru senior yang tidak datang. Dan kakak senior Feng adalah pengantin pria di mansion ini, jadi di mana bibi guru senior? Jangan khawatir, Sisu juga akan segera datang, dan Sisu pasti telah menerima pesan dari Siling. Kata kakak sulung. Kakak senior kedua berkata, baiklah, karena kita di sini, mari kita mengadakan perjamuan pernikahan yang bagus. Tidak peduli apa yang kita katakan, itu masih perjamuan pernikahan kakak senior angin. Wang Xing berkata, saya melihat bahwa Omi sedang melakukan kuiki dengan pengantinnya saat ini. Sumei kian melotot, jangan katakan itu, Omi bukan orang seperti itu. Wang Xing menggigit kaki ayam dan berkata, jika pengantin wanita cantik, aku khawatir Omi akan melupakan kita ketika dia bermain dengannya. Dan selain itu, dia tidak akan tidur sia-sia. Adik perempuan junior itu mengerutkan kening, merasa bahwa bahasa Wang Xing ini sangat kotor, dia benar-benar tidak bisa mendengarkannya. Kakak senior roh monyet kelima berkata, ya, mengapa kakak Feng tidak datang kepada kita? Apakah dia tidak tahu tentang kita? Saya kira mereka tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, semua orang santai saja.
Jadi, sampai jamuan makan selesai, semua tamu pergi. Omi juga akhirnya bisa keluar. Omi membuka pintu kamarnya dan berpura-pura merapikan pakaiannya, terlihat seperti baru bangun tidur, dan istri gurunya tersipu untuk beberapa saat. Dalam benaknya, Omi berkata kepada Siling, beri aku informasi identitas tubuh ini. Detik berikutnya, gelombang informasi membanjiri otak Omi, dan Omi langsung mengetahui informasi tentang tubuh ini. Kuaner, bagaimana kamar pengantinnya? Dia bertemu dengan seorang wanita parubaya. Omi tersenyum, ibu, itu bagus, itu bagus. Hehe, itu bagus, saya berharap untuk memiliki bayi kecil yang gemuk tahun depan. Ahem, Omi berjalan keluar dari aula utama, tidak tahu di mana yang lainnya. Pada saat itu, Omi melihat ada beberapa pria besar di pintu masuk yang melambai ke arah Omi. Omi langsung tahu bahwa mereka pasti kakak beradik dan yang lainnya. Omi menggunakan identitasnya sebagai teman dan meminta pelayan untuk mengundang mereka masuk berpura-pura terus minum dengan Omi. Kakak Feng, mengapa kamu butuh waktu lama untuk keluar? Tanya kakak. Omi berkata, jangan katakan itu, saya juga tertekan. Di dunia ini, selama jamuan makan, pengantin harus berada di kamar pengantin. Sejujurnya, apakah Anda memiliki sesuatu yang terjadi dengan pengantin wanita? Mengapa begitu tidak adil bahwa setiap kali Anda memasuki batu memori Anda memiliki pertemuan erotis? Liu Yue Dao. Omi berkata, jangan bicara omong kosong, pengantin wanita adalah istri guru saya, kami hanya minum teh dan mengobrol di kamar. Ah, itu istri guru. Kakak-kakak Omi kaget dan menatap Omi dengan tatapan aneh. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apalagi yang bisa aku lakukan pada ibu guruku? Itu benar, kita masih tahu seperti apa kakak senior Feng. Kata kakak. Saat itulah semua orang berhenti menatap Omi. Si Sunyang tidak sendirian. Jika Omi benar-benar berani melakukan apa saja pada si Sunyang, dia pasti akan dicincang sampai mati oleh kakak-kakak senior lainnya. Tentu saja Omi bukan orang seperti itu. Adik perempuan bertanya, bagaimana dengan si Sunyang? Kenapa kamu belum keluar? Sebagai pengantin, dia tidak bisa keluar dari kamar pengantin hari ini, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Aduh, ini benar-benar pahit untuk si Sunyang. Omi tersenyum, adik, aku sangat berharap pengantin wanita itu adalah kamu. Kata Omi dengan tatapan ambigu di matanya. Little senior sister menundukkan kepalanya dan tersipu. Adegan ini dilihat oleh Sumeikian, Fiona dan yang lainnya. Mata ambigu Omi dengan adik perempuannya membuat mereka sedikit tidak wajar, menghindari tatapan mereka dan pura-pura tidak melihat. Omi bertanya, apakah kalian semua tahu tentang target pertama? Mengerti. Siling mengirimi kami target alien pertama, itu adalah penguasa kota ini, Yang Nuan. Kami baru saja bertanya-tanya dengan tamu lain saat kami mengadakan pesta pernikahan. Yang Nuan ini jenius, hampir dapat digambarkan sebagai luar biasa. Saya khawatir tidak mudah untuk menyelesaikan target, dan kita harus membunuhnya tanpa dia curiga sama sekali. Ya, begitu dia mengembangkan kecurigaan dalam proses membunuhnya, dia kemungkinan akan segera meningkat menjadi roh batu, di mana akan mudah baginya untuk menjebak kita, yang memang sulit. Kata Omi. Kakak berkata, karena dia seorang wanita, maka pembunuhan cinta atau pembunuhan balas dendam, saudara Feng, Anda memilih. Bagaimanapun, tugas membunuh alien pada akhirnya dilakukan oleh Anda dan istri guru Anda, atau adik perempuan dan yang lainnya, tidak mungkin mengandalkan kami. Kami datang untuk pelatihan, kami juga melakukannya dengan orang lain. Kami tidak melakukannya dengan alien, kami mencoba menghindari kontak dengan alien untuk mengurangi kecelakaan. Bagus. Omi mengangguk, ini cukup bagus mengurangi kecelakaan, kekuatan mereka rendah, kemungkinan membunuh alien terlalu rendah. 1176. Sekarang setelah semua orang setuju, Omi siap membiarkan mereka membuat jalan mereka sendiri melalui batu kenangan ini. Bagaimana denganku? Adik kecil bertanya. Omi berkata, kamu juga harus mengikuti kakak dan yang lainnya ke tempat lain untuk pelatihan, dan jangan terlibat dalam pemindahan orang asing. Mengapa? Kamu baru saja melangkah ke alam leluhur, bahkan jika itu adalah tujuan pertama, kamu tidak akan dapat membantu kami mencapainya. Sebaliknya kamu akan mengalihkan perhatian kami, dan kamu mungkin akan dibunuh oleh alien jika kamu tidak hati-hati. Lebih baik tidak mengambil risiko itu. Saya ingin semua orang keluar hidup-hidup. Oh, adik perempuan harus mengangguk. Omi berkata kepada Xiao Meng, kamu hanya memiliki satu tujuan, melangkah ke alam leluhur, jangan khawatir tentang hal lain. Bagus kakak Omi. Soal menghilangkan alien, serahkan padaku dan istri guruku, kita berdua Zongxi tingkat menengah, kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan misi yang jelas, bahkan jika kita harus mati, kita berdua yang akan melakukannya. Mati, meminimalkan korban yang tidak perlu. Tapi, tidak ada dari kalian yang bisa mati. Jangan khawatir, aku tidak mati semudah itu. Kakak Feng berkata, Kakak Feng, kita akan pergi ke tempat lain untuk berlatih. Kamu harus melindungi ibu gurumu dan tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi padanya. Atau kami tidak akan membiarkanmu, dan tuanmu juga tidak. Baiklah, jika perlu, aku akan melindungi ibu guruku dari bahaya apapun dengan hidupku, dan jika bukan karena dia benar-benar dapat membantuku, aku akan siap untuk membersihkan alien sendirian. Tidak kamu dan Sinisan setidaknya memiliki penjaga.
Omi dan semua orang sudah sepakat bahwa cara terbaik bagi semua orang untuk keluar hidup-hidup tanpa satu kematian adalah Omi dan Yan Xingyi datang dan membersihkan alien, dan bagi mereka untuk pergi dan berlatih di tempat lain, sehingga Omi juga bisa bertanya. Siling untuk menjaga mereka jika ada bahaya. Bahkan jika mereka mati di sini, selama mereka tidak dibunuh oleh alien, mereka tidak benar-benar mati, tetapi keluar dari batu memori. Omi segera memberitahu Siling apa yang ada dalam pikirannya. Senior Siling, bagaimana menurutmu? Apakah cukup bahwa Anda dan mentor Anda sama-sama bertanggung jawab untuk menyingkirkan alien? Tentu saja, alien terlemah semuanya adalah klan tingkat menengah, dan partisipasi mereka dalam mengikuti kita tidak lebih dari mengirim mereka ke kematian mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan mengizinkannya. Terima kasih senior, mereka akan pergi ke Memory Stone World ini untuk berlatih di tempat lain. Jika ada bahaya, jaga mereka lebih Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka keluar dari Memory Stone sampai kalian menyelesaikan misi penghilangan alien. Bagus. Ketika Omi kembali ke kamar barunya, istri gurunya sedang duduk di sana sendirian dengan 100 board. Sensei, Windy, kamu bisa masuk, aku bosan setengah mati. Bagaimana, apakah yang lain sudah datang? Yah, semua orang ada di sini, dan aku baru saja mengundang mereka untuk minum sebagai teman. Apakah mereka masih di sini sekarang? Apa yang diperlukan untuk mengaturnya agar tidak menyebabkan sesuatu yang tidak biasa? Kata istri guru, karena ini juga situasi yang cukup merepotkan. Dengan begitu banyak orang, itu pasti akan membuat orang-orang di tempat ini tinggal mencurigakan setelah waktu yang lama. Omi berkata, mereka semua pergi untuk tinggal di restoran di luar sekarang. Selain itu, mereka semua memiliki identitas mereka sendiri, jadi mereka tidak perlu saya untuk mengaturnya. Selain itu, kami semua juga membahas bahwa rencana untuk menghapus alien terlalu berbahaya, karena jika kita terbunuh, kita benar-benar mati. Jadi mari kita berdua melakukan penghapusan alien, lagi pula kita berdua adalah leluhur tingkat menengah. Guru-guru mengangguk, itu pengaturan yang bagus, tapi apa yang mereka lakukan? Oh, tentu saja kita akan pergi berpetualang. Mereka tidak harus ikut menghilangkan alien. Mereka cukup berjalan-jalan di batu memori ini. Kita tidak perlu khawatir tentang mereka, asalkan mereka tidak dibunuh oleh alien. Mereka tidak akan benar-benar mati, dan roh batu tidak akan membiarkan mereka mati dan berhenti. Yang harus kita khawatirkan sekarang adalah diri kita sendiri. Mari kita rencanakan bagaimana kita akan membunuh kita. Sasaran pertama, Sensei berkata, aku masih ingin bertemu dengan Reiji dan yang lainnya. Yah, besok kamu bisa meninggalkan rumah, mengatur agar kamu bertemu, dan mereka akan bebas pergi. Istri guru itu mengangguk. Omi berkata, Bibi, ini sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal. Omi merasa cukup canggung saat ini. Mereka yang tidak tahu di luar mengira mereka adalah pasangan pengantin baru, tetapi siapa yang tahu bahwa mereka hanya seorang istri guru dan murid. Yan Xingyi melihat ke kamar, meskipun kamarnya cukup besar, hanya ada satu tempat tidur. Bagaimana denganmu? Tidur di lantai, atau aku akan menjagamu, jangan pedulikan aku. Guru menghela nafas, apa ini namanya, hanya bisa begitu. Keesokan harinya, Omi bangun pagi-pagi, dan kemudian, menurut aturan dunia ini, Omi membawa menantu barunya, dan pergi menawarkan teh kepada ayah mertua dan ibu mertuanya. Meskipun Omi tidak mau, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia tidak takut pada hal yang tidak terpikirkan. Tetapi untuk berjaga-jaga, perilaku mereka saat ini tidak bisa berbeda. Istri guru Omi baik-baik saja, dia serius dengan pekerjaannya dan bertingkah seperti itu. Istri guru itu memelototi Omi, serius jangan dianggap enteng. Kalau gagal, kita semua harus mati di sini. Oh bagus. Omi tidak punya pilihan selain memanggil istri guru di depan umum. Sangat keras, ibu. Istri guru juga memiliki perasaan yang sangat aneh di dalam, tetapi dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah kebohongan, suatu keharusan, sehingga mudah untuk meyakinkan dirinya sendiri di dalam. Dengan demikian, ritual membosankan menantu perempuan yang baru bertemu dengan menantunya telah selesai. Ibu mertua berkata kepada Yan Xingyi, Huier, mulai sekarang, Anda dan Kuaner dapat bekerja keras untuk menambahkan cucu putih gemuk ke keluarga kami di tahun mendatang. Apakah Anda mendengar saya? Saya dengan hormat mengikuti ajaran Ibu. Huier mengerti. Kata Yan Xingyi dengan sibuk. Baiklah, kalian turun. Kalian tidak perlu melayani kami lagi. Kalian bisa sarapan sendiri. Bagus. Omi dan Sini keluar dari pintu. Omi menghela napas, ini sangat membosankan, aku hampir tidak bisa memerankannya. Sisun, maafkan aku jika aku baru saja menyinggungmu. Sini-san berisik sekali, hati-hati dengan temboknya, toh semuanya palsu, kamu dan tubuhku palsu. Pelanggaran apa yang ada, asalkan tidak melebihi batas, selebihnya tidak masalah, beradaptasi sebagai secepatnya. Oke, Omi dan istrinya selesai sarapan, Omi pamit untuk mengajak istrinya jalan-jalan di jalan, dan orang-orang di rumah tidak mempersoalkannya sama sekali. Setelah sampai di jalan, Omi dan Sinia memasuki sebuah restoran. Kemudian di sebuah ruangan. Siniang, aku bisa melihatmu. Seorang wanita berwajah bintik dengan penuh semangat memeluk Yan Xingyi. Yan Xingyi berkata, apakah kamu Reier atau Ju? Omi tersenyum, istri guru. Dia Reier. Ah,
Istri guru kaget, tubuh yang dirasuki kesadaran adik perempuan itu adalah seorang wanita dengan bintik-bintik dan bopeng, sangat jelek, dan tubuhnya sendiri, itu adalah perbedaan antara langit dan bumi. Little Sister cemberut mulutnya dengan kesal. 1177. Wanita lain datang dan tertawa, "Nyonya, masih beruntung Anda memiliki pengantin yang cantik. Lihat adik baru sehari dan Anda sudah berteriak-teriak untuk tidak memiliki tubuh ini." "Oh, saya Mju." Istri guru berkata, "Baiklah, mari kita berhenti membicarakan ini." Angin berkata bahwa kita mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama, 10 atau 20 tahun. Jadi biasakan. Ah, lama sekali. Adik perempuan pahit, bukankah ini akan membuatnya menjadi gadis jelek selama beberapa dekade? Omi berkata, alien yang paling kuat adalah seorang Grandmaster. Untuk membunuhnya, dia setidaknya harus berada di alam yang sama. Apakah dia bisa mencapai Grandmaster dalam 20 tahun? Itu benar-benar belum tentu benar. Tidak ada gunanya bagi kita untuk pergilah di dunia itu tanpa lawan. Anggap saja ini dunia nyata. Semua orang menganggukkan kepala. Setelah itu, istri guru Omi berbicara lama dengan saudara-saudaranya sampai Omi mengingatkan istri guru, sudah hampir waktunya bagi kita untuk kembali, atau kita akan curiga. Istri guru itu mengangguk, baiklah, kalau begitu kita akan kembali, kalian pergi ke tempat lain untuk berlatih, aman. Little Sister dan yang lainnya mengangguk dengan sibuk. Omi berkata, Bibi, kitalah yang harus khawatir tentang hidup dan mati sekarang. Apa gunanya mengajari mereka? Mereka sudah bebas bergerak dan tidak akan mati. Mereka hanya keren. Ya, Sisun, kamu dan kakak Feng harus berhati-hati dengan kontak dengan alien. Tidak perlu khawatir, kita tetap bisa menunggu. Kata kakak kedua Hao Zizu. Baiklah, kami mengerti. Datang mengunjungi kami ketika Anda punya waktu di masa depan. Omi dan istri gurunya kembali ke rumah, tetapi tentu saja, di jalan belakang, istri guru membeli beberapa kain acak dan tidak kembali dengan tangan kosong. Begitu saja, selama 3 hari berikutnya, Omi dan Xin Yang tidak pernah meninggalkan rumah lagi, dan saudara-saudara Omi berhenti mencari Omi dengan mudah untuk menghindari mengungkapkan beberapa kekurangan. Mereka meninggalkan kota setelah 2 hari, dan 16 dari mereka membentuk tim tentara bayaran, kemudian mengambil beberapa misi dan memulai perjalanan-perjalanan gratis mereka. Tapi Omi dan Shizuo hanya iri. Malam itu, Omi dan istri gurunya duduk berdiskusi. Xin Yang, sekarang identitas tubuhku adalah sebagai tuan muda dari mansion ini, dan kekuatanku berada di tengah-tengah alam persatuan, dan identitasmu juga sebagai anak dari keluarga besar, dan kekuatanmu juga hanya di tengah dari alam persatuan. Sangat merepotkan di sini, jika kita tiba-tiba meledak dengan kekuatan Master Clan, belum lagi alien itu, bahkan orang biasa pun akan bingung. Ya, itu sebabnya kami sakit kepala selama beberapa hari dan tidak bisa melakukan apa-apa. Shizuo, kita harus memikirkan cara yang masuk akal untuk menjelaskan mengapa kita memiliki kekuatan Zongshi. Kota ini, orang terkuat adalah alien yang Nuan. Penguasa kota kita sekarang berada di level yang sama dengannya. Kota ini, hanya ada 8 Zongshi secara total, kecuali yang Nuan yang merupakan Zongshi pertengahan. Kita semua adalah Zongshi awal. Ya, memang butuh sedikit perencanaan. Tapi bagaimana kalau kita menyembunyikan kekuatan kita? Kita merencanakan sesuatu dan kemudian dengan sengaja dan tidak sengaja memberitahu kota bahwa kita telah menyembunyikan kekuatan kita. Itu satu-satunya cara, bagaimanapun, karena kami berdua, kami baru saja berkembang jauh dari rumah sebelumnya, dan baru-baru ini kembali untuk menyelesaikan pernikahan kami. Bagus. Saat ini, di rumah tuan kota yang sama, seorang wanita muda, dengan pedang di tangannya, berdiri di ruang terbuka di luar aula. Swoosh. Tiba-tiba, wanita muda ini menghunus pedangnya. Pedang Ki sangat pintar, seberapa pintar itu? Itu hampir tak ada habisnya seperti Omi. Dia adalah penguasa kota ini, Yang Nuan. Saat berlatih pedangnya, Yang Nuan mengingat dalam benaknya tatapan putus asa di matanya ketika ayahnya meninggal ketika dia masih kecil. Ketika ayahnya meninggal pada awalnya, matanya hilang dan dia terus berkata pada dirinya sendiri, semuanya adalah mimpi, semuanya palsu, kita hidup tetapi cara lain untuk mati. Pada saat itu, Yang Nuan tidak tahu apa maksud ayahnya. Ngomong-ngomong, ayahnya meninggal karena depresi. Dalam istilah modern, dia menderita depresi. Ayahnya juga dianggap sebagai orang yang berbeda, tetapi dia tidak dapat mengkonfirmasi keraguan batinnya, dan fiksasinya bahkan lebih buruk. Dia meninggal karena depresi sebagai gantinya. Sekarang, Yang Nuan berangsur-angsur tumbuh. Dia bahkan belum berusia 30 tahun ini. Dia telah melangkah ke tengah-tengah alam Zongshi. Dia sekarang merasa agak terjebak di alam, jadi dia kembali ke kampung halamannya dan menjadi kota. Tuan, Yang Nuan saat ini masih sendiri, belum menikah, dan tidak ada yang mencintainya. Dia juga mulai memikirkan kematian ayahnya. Apa artinya, kita hidup tetapi cara lain untuk mati? Oleh karena itu, Yang Nuan juga perlahan menjadi curiga terhadap dunia ini. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki intuisi ini. Dia merasa bahwa dunia ini dibuat oleh seseorang. Dengan demikian, Yang Nuan juga menjadi alien. Begitu keraguannya tentang dunia ini dikonfirmasi, tubuhnya akan menyebar seperti udara, dan pada saat yang sama, kesadarannya akan berubah menjadi roh batu, yang dapat mengendalikan batu memori ini.
Yang Nuan berhenti berlatih pedangnya, dan di bawah sinar bulan, wajahnya yang sangat cantik dipajang. Mengapa perasaan ini semakin kuat dan kuat? Mengapa Anda merasa semakin tidak nyaman dengan tubuh Anda sendiri? Mengapa sering tiba-tiba terasa seperti deja vu lagi? Seperti Anda telah melakukan hal yang sama persis di kehidupan terakhir Anda, atau seperti Anda pernah berada di sini dalam kehidupan terakhir Anda. Yang Nuan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dunia ini benar-benar salah? Berkali-kali, Yang Nuan meletakkan pedangnya, merasa sangat tersesat di dalam, jika semuanya palsu, betapa menakutkannya itu, langsung kehilangan semangat juang seseorang. Pada saat ini, Omi dan istri gurunya, mengenakan pakaian tidur mereka, terbang keluar dari kediaman. Fenger, bagaimana kita akan membuat Yang Nuan menyadari bahwa kita menyembunyikan kekuatan kita Dengan demikian menghilangkan kecurigaan bahwa kita memiliki kekuatan klan. Istri guru berdiri di atap dan berkata. Omi berkata, Nyonya, karena Yang Nuan adalah penguasa kota, maka tentu saja kami adalah pihak yang benar. Tujuan kami adalah untuk berbenturan dengannya dan dengan demikian membunuhnya. Jadi kami hanya bisa menjadi pihak yang jahat. Jika kami pergi keluar dan berbuat jahat hal-hal sekarang, suatu hari, Yang Nuan akan secara aktif menemukan kita hanya akan meninggalkan beberapa jejak yang menjulang di tempat kejadian. Melakukan hal buruk apa? Ini bertentangan dengan jalan yang benar. Sensei, apalagi yang benar? Oke, jadi hal buruk apa yang akan kita lakukan? Omi berkata, pembunuhan, pembakaran, pemerkosaan, dan perampokan. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang begitu jahat? Sensei, kamu pilih salah satu. Sensei, kamu harus memilih salah satu. Lalu perampokan. Nah, kalau begitu, kita akan merampok, dan kemudian, kita akan membagikan kepada orang miskin, dan kita akan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, jadi itu juga baik. Istri guru itu mengangguk senang dan terbang bersama Omi, menghilang ke dalam malam. 1178. Winnie, keluarga di depan itu terlihat cukup kaya. Istri guru itu berkata dengan penuh semangat, tetapi dia tidak pernah melakukan hal seperti merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Tidak merampok keluarga ini. Mengapa? Sifu, tujuan perampokan kita adalah untuk menarik perhatian Yang Nuan dan akhirnya berhasil membuatnya mengetahui bahwa kita telah menyembunyikan kekuatan kita, sehingga tidak akan canggung bagi kita untuk memiliki kekuatan leluhur tingkat menengah. Jadi target perampokan kita setidaknya kota ini, leluhur awal, atau seseorang yang lebih terhormat. Oke, kamu yang mengaturnya. 10 menit kemudian, Omi tiba di pinggiran sebuah tempat tinggal yang sangat mewah. Menurut apa yang Omi ketahui dari informasi di benaknya, orang yang tinggal di kediaman mewah ini adalah seorang pria bernama Guo Wangjiu, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tahap awal Zongxi dan memiliki kekayaan. Guru-guru, rampok Guo Wangjiu. Guo Wangjiu ini terdengar seperti bajingan yang membenci kehidupan manusia, jadi kamu juga bisa membunuhnya. Bagus. Omi dan Xiniang bergegas turun. Orang apa? Seorang lelaki tua terbang keluar, dan lelaki tua ini adalah Guo Wangjiu. Omi mendengus Guo Wangjiu. Aku adalah orang yang mengalahkan debu merah, kamu telah melakukan semua perbuatan jahatmu, saatnya untuk melanjutkan perjalananmu. Satu kekalahan debu merah. Apa-apaan ini? Aku akan tahu apa itu ketika aku membunuhmu. Omi membunuh Guo Wangjiu dengan satu pedang. Setelah itu, Omi dan mereka berdua mengambil 10.000 harta Guo Wangjiu dan membagikannya kepada orang miskin. Tentu saja, di penghujung hari Omi sengaja meninggalkan setengah liontin batu giok di tempat kejadian seolah-olah tidak sengaja dijatuhkan. Setelah melakukan semua ini, hari sudah hampir subuh. Omi dan istrinya bergegas kembali tidur, tapi tentu saja Omi masih tidur di lantai dan istrinya tidur di ranjang. Keesokan harinya, di kediaman Tuan Kota. Melaporkan kepada Tuan Kota, sesuatu yang besar terjadi di kota kita tadi malam. Peristiwa besar apa yang terjadi? Guo Wangjiu sudah mati, dan kekayaannya yang 10.000 ton telah dikosongkan. Apa? Siapa yang membunuh Guo Wangjiu? Guo Wangjiu adalah pembangkit tenaga listrik Zongxi awal. Siapa lagi di kota ini, selain aku, yang bisa membunuhnya secara diam-diam? Tuan Kota, ini adalah setengah dari liontin batu giok yang ditemukan di tempat kejadian, dan kemungkinan besar si pembunuh secara tidak sengaja menjatuhkannya. Segera lacak sumber liontin batu giok ini. Ya, Omi dan istri gurunya tidur sampai jam 8 pagi, dan istri guru membangunkan Omi. Bibi Sifu, biarkan aku tidur lagi. Fenger, jangan tidur, hati-hati membuat orang lain curiga. Omi harus merangkak dan melihat istri guru masih duduk di sebelahnya di depan cermin rias untuk berdandan. Omi tersenyum, istri guru sangat cantik. Istri guru itu berkata dengan marah, omong kosong, itu bukan tubuhku, apa hubungannya kecantikan denganku? Tubuh asli istri guru 10.000 kali lebih cantik dari yang ini, tuan kita benar-benar beruntung. Wajah bibi guru menjadi gelap, Omi buru-buru tutup mulut, menyebutkan tuan untuk melakukan apa. Omi menamparkan dirinya sendiri 2 tamparan, benar-benar berutang Istri guru melihat Omi memukul dirinya sendiri dan berkata, baiklah, tidak apa-apa, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sisun, maafkan aku, ini semua salahku karena membuatmu sedih lagi. Aduh, mungkin ini takdir, ayo pergi, jangan tinggal di kamar, pergi dan cari tahu bagaimana keadaannya kemarin.
Omi berkata, tidak diragukan lagi. Guo Wangjiu terbunuh dan kekayaan keluarganya dirampok. Itu pasti menjadi sensasi di seluruh kota. Saat Omi dan istri gurunya pergi sarapan, ternyata semua pembantu di rumah sedang membicarakan kasus mengejutkan tadi malam. Omi dan istri gurunya tertawa tanpa kata-kata ketika tidak tahu. Pada saat itu, hadiah dari tubuh Omi datang, dan istri guru itu langsung berkata kepada Omi, "Suami, makan ini enak." Omi sedikit tersipu, meski tahu istri guru itu sedang berakting. Ibu dari identitas Omi masuk. "Anak saya telah bertemu ibu. Menantu perempuan telah bertemu ibu sama." "Yah, tidak perlu sopan, Kuaner, mengapa kamu bangun begitu larut hari ini?" tanya Ibu Don, dengan sedikit kesedihan di wajahnya. Omi tercengang, tidak tahu harus menjawab apa. Istri guru sibuk berkata, "Kembali ke ibu sama, kami tidur tadi malam, kami tidur larut malam." Ibu Omi berkata, "Kuaner, meskipun ibu ingin menggendong cucunya di tahun mendatang, kamu tidak harus bekerja terlalu keras, kamu masih perlu lebih memperhatikan tubuhmu." Omi mengangguk sibuk ya. Istri guru itu merasa cukup malu, tetapi perlahan-lahan terbiasa, tidak malu seperti di awal. Omi bertanya, "Ibu, mengapa wajahmu sedih?" Ibu Omi berkata, "Sayangnya, Kuo Wangjiu meninggal tadi malam, dan kekayaan keluarganya yang seluas 10.000 kaki persegi dikosongkan, jadi bagaimana saya tidak sedih?" Omi sibuk mencari informasi di kepalanya, baru kemudian dia menemukan bahwa ayahnya adalah salah satu anak buah Guo Wangjiu. Tidak heran Guo Wangjiu meninggal, ibunya tampak sedih. "Ibu, apa yang akan terjadi pada ayah sama kita jika Guo Wangjiu meninggal?" tanya Omi munafik. "Ini bukan omong kosong, kemuliaan keluarga kami hari ini adalah semua berkat senior Guo Wangjiu, dan sekarang Guo Wangjiu sudah mati. Sayangnya, keluarga kami juga dalam bahaya." "Wah, baiklah, aku akan menemui ayahmu." "Ayahmu mengunci diri di ruang kerja, aku tidak tahu caranya. Anakku akan mengantar ibuku pergi." Omi dan istri gurunya melihat ibu itu pergi. Istri guru berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa pembunuhan kami terhadap Guo Wangjiu akan mempengaruhi rumah Anda." "Pergi apa keluargaku?" "Ya, rumah kita." Istri guru itu mengatakan sesuatu yang tidak wajar. Omi menghela nafas, "Aku tidak tahu apakah Yang Nuan telah mengambil setengah dari liontin batu giok itu. Bisakah dia melacakku melewatinya?" "Apa-apaan ini? Kita akan mengerjakan kasus lain malam ini." "Bagus." Setengah hari kemudian, di istana Tuan Kota. "Apakah setengah dari liontin batu giok itu telah ditelusuri kembali padamu?" Yang Nuan bertanya. "Kembali ke penguasa kota, tidak, tapi bawahanku sudah mengintai seluruh kota, itu hanya akan memakan waktu, pasti akan ada petunjuk." "Ya, turun." "Ya." Yang Nuan berkata dalam hati, "Aku baru saja kembali sebagai penguasa kota dan aku sangat malu. Siapa yang membunuh Guo Wangjiu? Apa kekuatan orang ini?" Malam itu, larut malam. Omi dan Sifu sekali lagi mengenakan pakaian tidur mereka dan terbang keluar dari kediaman. "Windy, di mana kita akan melakukan kejahatan malam ini? Apakah itu juga pergi ke rumah orang besar itu?" tanya guru itu. Tidak baik pergi ke rumah orang besar setiap hari. Hanya ada begitu banyak orang besar di kota ini pada hari-hari awal klan. Satu kematian sudah cukup. Mari kita pergi ke rumah orang besar acak malam ini. Bagus. Guru-guru mengikuti Omi dan berlari di antara atap-atap kota, secepat hantu. Dan sekarang, di salah satu atap di tengah kota, Yang Nuan memegang pedangnya dan berdiri di cerobong atap. Sinar bulan menyinari tubuhnya, memantulkan sosok anggun di ubin. Tepat pada saat ini, Yang Nuan melihat dua sosok berkedip ribuan meter jauhnya. 1179. Tatapan Yang Nuan dingin saat dia bersenandung. "Aku tidak menyangka mereka akan benar-benar muncul lagi malam ini. Sangat bagus untuk datang." Mengatakan itu, Yang Nuan mengejar kedua sosok itu ribuan meter jauhnya. Omi dan Sinia terbang sangat cepat ketika mereka tiba-tiba merasakan aura pembunuh datang. "Tidak bagus." Omi langsung melompat ke arah Siniang, lalu memeluknya dan buru-buru jatuh ke samping. Pada saat berikutnya, pedang putih berkilauan Ki menyapu, hanya untuk membuat Omi dan istri guru terkena. Pada saat ini, Yang Nuan hanya berjarak 1000 meter. Omi dan Siniang berguling ke tanah. Dengan Siniang terlindung erat dalam pelukannya, Siniang segera menyadari bahwa dia hilang, dan sibuk batuk. Omi panik dan melepaskan Siniang, dan melihat ke kejauhan, sekitar 1000 meter, sebuah momentum kuat terbang masuk. Omi berkata dengan kaget, ribuan meter jauhnya dan masih bisa memancarkan ki pedang yang begitu kuat. Orang ini benar-benar menakutkan. Jika saya tidak salah, itu pasti Master Kota Yang Nuan, juga target penghapusan pertama kami, seperti yang diharapkan. Sangat unik. Istri guru itu sibuk berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita di sini, wajar untuk mempersiapkan perang dan melihat apakah kita bisa membunuhnya malam ini." 1 detik untuk diingat untuk membaca buku. Dalam sekejap, baik Sini maupun Omi sudah siap bertarung. Dan beberapa detik kemudian, Yang Nuan berdiri beberapa puluh meter di depan Omi dan yang lainnya memegang pedangnya, tenang, tetapi penuh dengan waktu luang dan kepastian kematian. Omi sudah lama tahu bahwa semua orang di era di mana batu memori ini hidup jauh lebih kuat daripada praktisi seni bela diri keturunannya, dan Yang Nuan ini bahkan lebih kuat di antara yang kuat. Omi memiliki perasaan dalam dirinya bahwa dia benar-benar tidak bisa.
menang melawan Yang Nuan ini. Belum lagi istri guru. Pada saat ini, Yang Nuan berkata, kalian berdua pasti orang yang membunuh Guo Wangjiu tadi malam. Seperti yang saya duga itu adalah pekerjaan master tingkat menengah. Omi berkata, Yang Nuan, apakah kamu begadang? Apakah kamu menunggu kami secara khusus? Yang Nuan berkata, teman ini, kota ini adalah tempatku. Jika kamu membunuh seseorang di tempatku, tidak peduli seberapa besar dendam yang kamu miliki, kamu setidaknya harus memberitahuku. Kamu secara pribadi membunuh Guo Wangjiu. Kamu hanya tidak menempatkan saya di mata Anda, dan karena Anda tidak menempatkan saya di mata Anda tidak bisa menyalahkan saya karena bersikap kasar. Apa? Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Apakah aku bisa membunuhmu atau tidak? Aku akan tahu ketika aku mencobanya. Omi merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya. Omi sibuk berkata kepada istri gurunya, kamu pergi dulu, cepat. Omi tidak berani ceroboh, karena Yang Nuan adalah spesies yang berbeda, dan jika dia membunuhnya, itu akan menjadi kematian yang nyata. Omi tidak memiliki pemahaman sedikit pun untuk melindungi istri gurunya, dan yang paling penting baginya untuk pergi dulu. Aku tidak pergi. Istri guru itu sibuk, bagaimana bisa dia meninggalkan Omi untuk pergi duluan? Yang Nuan mendengus pergi dulu. Konyol, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Bas. Yang Nuanton menghunus pedang di tangannya. Omi dengan jelas melihat bahwa dia baru saja menghunus pedangnya, dan pedangnya baru setengah jalan. Tetapi di detik berikutnya, pedang itu sudah ada di depannya. Cepat, terlalu cepat, itu tidak digambarkan sebagai cepat lagi. Itu benar-benar tidak logis sama cepatnya. Tanpa batas dan tanpa akhir. Omi terlambat dan segera menggunakan jurus terkuatnya, tanpa batas. Jurus ini adalah jurus terkuat dalam seni bela diri buatan Omi. Fakta bahwa Omi terpaksa menggunakan jurus terkuatnya secara langsung menunjukkan bahwa Omi terpaksa melakukan. Betapa tak berdaya. Wow. Pada saat itu, tampaknya ada pedang yang tak terhitung jumlahnya di wajah Omi. Yang Nuan merasa bahwa dia bisa membunuh Omi dengan satu pedang. Tetapi dia tiba-tiba terhalang, dan gerakan lawan juga sangat kuat. Kedua pedang bertemu dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak bertabrakan puluhan kali dalam sekejap. Omi akhirnya memblokir pedang Yang Nuan dengan sekuat tenaga. Yang Nuan tersenyum, masih mendapat dua serangan. Tapi sayangnya, pedang itu barusan hanyalah ujianku untukmu. Hati Omi langsung mencapai titik terendah, dia baru saja bertarung sampai mati dan menggunakan jurus terkuatnya untuk menghadapinya, tetapi sebagai hasilnya, itu hanya ujian seseorang. Astaga, Omi benar-benar tidak percaya lagi. Juga leluhur tingkat menengah, bagaimana bisa ada perbedaan besar dengan Yang Nuan ini? Apakah era kuno-kuno benar-benar sangat durhaka? Dan tepat pada saat itu, Xinia tiba-tiba menyerang, seperti membantu Omi dari samping. Tidak, Omi berteriak karena Omi tahu betul kekuatan Yang Nuan. Bahkan Omi pun bukan tandingannya, apalagi Xiniang. Seperti yang diharapkan. Yang Nuan tampak sangat meremehkan. Pedangnya sedikit bergerak ke arah Xiniang, dan tiba-tiba, pedang Qi tampak menyebar seperti laba-laba dan melilit Xiniang. Xiniang sama sekali tidak dapat membela diri, apalagi melarikan diri, dan Xiniang langsung putus asa. Keterampilan pedang berada di luar imajinasinya. Ah, Omi berteriak melihat Xiniang terbungkus oleh Qi pedang Yang Nuan. Dalam benaknya, Omi teringat bahwa kakak dan yang lainnya telah mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan melindungi Xiniang, dan Omi juga mengatakan bahwa dia akan melindungi Xiniang dengan nyawanya. Omi kemudian segera menerkam situasi dan menyerang Yang Nuan sambil menyelamatkan istri gurunya, terlepas dari segalanya, dengan casting Life Blood Hidden. Pada saat ini, wajah Yang Nuan akhirnya berubah drastis karena ledakan kekuatan instan Omi, dia merasa sangat terancam. Pukulan Omi menghancurkan pedang Qi Yang Nuan yang melilit istrinya, sementara pada saat yang sama, pedang di tangan Omi yang lain membunuh ke arah Yang Nuan. Wow, Yang Nuan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk melawan gerakan membunuh Omi. Tubuh Yang Nuan, tiba-tiba, mundur ratusan meter, lalu kembung dan muntah darah. Dan pada saat ini, Omi segera menjemput istri gurunya dan menghilang ke dalam malam. Omi tidak berani terlibat dalam pertempuran, karena Life Blood Invisibility-nya hanya memiliki 30 detik untuk bertahan hidup. Jika dia tidak lari sekarang, akan lebih banyak waktu untuk menunggu, dan yang lebih sulit dipercaya bagi Omi adalah bahwa Yang Nuan benar-benar menahan pukulan Omi setelah dia mengeluarkan Life Blood Invisibility. Setelah Yang Nuan mengeluarkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan ketika dia melihat ke depan lagi, kedua orang misterius itu sudah menghilang. Sialan, siapa mereka? Mengapa kekuatan tiba-tiba meledak? Untungnya, saya telah memahami Dawa of the Heavens ke tingkat kedua, kalau tidak saya harus mati di sini hari ini. Kata Yang Nuan dengan jantung berdebar. Jantung. Setelah terbang ribuan meter dengan istri gurunya di pelukannya, Omi tidak berdaya dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Bang! Tubuh Omi menekan tubuh Xiniang dan jatuh dengan keras ke tanah. Omi baik-baik saja, tubuh lembut empuk di bawahnya, sebelum Xiniang jatuh lebih buruk. Bahkan, hanya Omi yang jatuh. Istri guru itu melihat dirinya sendiri juga tidak bisa mengendalikan, karena dia hampir tidak berdaya. Jadi momen kuncinya, dia meletakkan dirinya di bagian bawah, agar Omi mengurangi rasa sakitnya. Namun, itu hanya sedikit ambigu. Postur tubuh, tetapi saat ini siapa yang bisa memikirkan ini untuk pergi, dan selain itu, Omi jatuh dan tidak sadarkan diri.
1180. Sensei naik. Angin. Windy, bagaimana kabarmu? Istri guru itu melihat Omi tidak sadarkan diri dan berhenti mengobrol. Istri guru itu menjemput Omi dan terus terbang. Akhirnya pulang ke rumah. Dia dengan cepat menurunkan Omi dan memeriksa luka-lukanya. Yang sangat mengejutkannya, meridian Omi hancur total. Darah tubuhnya mengalir dengan kacau. Benar-benar di luar kendali. Bahkan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Istri guru itu berkata dengan gugup, Fenger melakukan ini untuk menyelamatkan saya. Istri guru dengan cepat menghubungi Siling dan berteriak, Senior Siling, apakah Anda mendengar saya? Aku mendengarmu. Suara Siling terdengar di telinganya. Siling berkata, dia baru saja melakukan teknik penyelamatan hidup. Untungnya ini bukan dunia nyata, atau dia akan hancur dan menjadi tidak berguna. Jangan khawatir, aku bisa membiarkannya pulih dan dia akan baik-baik saja. Hari berikutnya, tanpa banyak bicara, istri guru itu mengambil baskom berisi air dan menyeka wajah Omi, lalu duduk di depan tempat tidur dan mengawasi Omi sepanjang malam. Keesokan harinya, Omi merangkak dengan panik, hanya untuk melihat istri guru itu duduk di depan tempat tidur. Windy, kamu sudah bangun, apa kabar? Siling bilang kamu akan baik-baik saja. Omi segera memeriksa tubuhnya. Benar saja, meridiannya masih utuh. Si Sun Yang, aku baik-baik saja. Omi menepuk-nepuk kepalanya, mengingat bayangan tadi malam, sangat mengerikan hingga Sin Yang hampir mati. Jika Sin Yang benar-benar mati, Omi tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Bahkan Omi merasa tidak tahu bagaimana menghadapi masa depan, menghadapi saudara-saudaranya, hampir Omi sibuk bertanya, Sin Yang, bagaimana perasaanmu? Apakah Yang Nuan menyakitimu tadi malam? Istri guru berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Tetapi tadi malam sangat dekat, saat Yang Nuan bergerak, saya putus asa, saya pikir saya akan mati. Untungnya Anda menyelamatkan saya. Yan Xin Yi juga ketakutan di dalam. Fiu, untungnya aku baik-baik saja, aku takut mati. Yang Nuan itu benar-benar terlalu kuat, itu benar-benar melebihi harapan kita. Jika aku tidak melemparkan Life Blood Hidden tepat waktu tadi malam, belum lagi. Kamu, bahkan aku tidak akan bisa pergi. Kata Omi. Ya, aku bahkan tidak bisa memahami mengapa dia jauh lebih kuat dari kita ketika dia juga leluhur tingkat menengah. Aku benar-benar rentan di depannya, dan kamu masih memiliki beberapa perlawanan. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku juga bukan tandingannya. Serangan tentatifnya membuatku mengeluarkan jurus terkuatku untuk melawan. Dan aku telah melemparkan Life Blood Hidden, dan dia benar-benar melawan. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Guru bertanya, apakah ini yang kamu gunakan untuk membunuh Master bela diri saat itu? Ya, darah hidupku tersembunyi. Bahkan sekutu Master Sekte yang terlambat berduri, tetapi tidak bisa membunuh Yang Nuan dari Master Sekte Tengah. Sepertinya era ini sangat kuat. Ya, era ini tercatat bertahun-tahun yang lalu. Semakin kuno era, semakin kuat, semakin lemah generasi mendatang. Omi menghela nafas, ini adalah perbedaan usia, dan Omi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa membunuh Yang Nuan sekarang, kan? Bahkan tidak bisa menyelesaikan target pembersihan pertama. Kata Sensei. Aduh, kita hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Kita harus menyimpulkan mengapa jenius di sini begitu kuat. Saya yakin kita bisa melampauinya suatu hari nanti. Soal membunuh Yang Nuan, mari kita tunda untuk saat ini. Mari kita perkuat diri kita sendiri. Pertama, guru itu menganggukkan kepalanya. Di dunia nyata, Omi adalah seorang jenius yang berada di depan yang lain. Tetapi di dunia yang tercatat di era kuno ini, Omi mungkin hanya dianggap sebagai medium. Yang Nuan, di sisi lain, tidak diragukan lagi berada di antara yang teratas. Omi tidak bisa disalahkan untuk itu. Bedanya, ini gap zaman, itu karena lingkungan umum. Omi berkata, sekarang tampaknya setengah giok yang kita tinggalkan adalah bahaya tersembunyi. Jika Yang Nuan datang ke pintu kita sekarang, kita akan berada dalam bahaya. Istri guru itu memucat. Kalau begitu ayo kita lari. Kata istri guru itu. Omi tersenyum pahit dan berkata, kemana harus lari? Lari lagi pada akhirnya akan membersihkannya. Membunuhnya adalah kehidupan kita di sini. Dan setelah kita membunuhnya, ada 4 yang lebih kuat. Tugas yang berat. Omi berkata, tapi untungnya, di sini, saya bisa menggunakan darah kehidupan tersembunyi tanpa batas waktu, yang agak menguatkan saya. Ya, tapi ketika kamu kembali ke dunia nyata di masa depan, kamu tidak bisa menggunakannya sembarangan, konsekuensinya terlalu serius. Setelah itu, Omi bangkit masih bersikap seolah tidak ada yang salah. Omi telah memutuskan untuk menunda rencana membunuh Yang Nuan, baik Omi maupun Shizuo harus meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, di kediaman Tuan Kota, setelah istirahat semalam, Yang Nuan sudah pulih. Wajah Yang Nuan dingin. Setelah bertahun-tahun, beberapa orang di levelnya dapat memukulnya dengan sangat buruk. Dia merasa terkejut dan bersemangat untuk memiliki rasa persaingan di dalam dirinya. Siapa kamu? Di mana itu disembunyikan? Aku harus menemukanmu. Yang Nuan berkata dengan muram. Di rumah Om, Ibu Omi datang. Temui ibumu. Temui ibu sama. Omi dan istri gurunya panik dan memberi hormat.
Ibu Omi tertawa kuaner. Huier, lihat kalian berdua, kenapa kamu bersembunyi di kamarmu sepanjang hari dan tidak keluar untuk bergerak? Kamu tidak perlu bekerja terlalu keras bahkan jika kamu sedang punya bayi. Omi tertekan, memang benar dia dan istrinya hampir selalu bersembunyi di kamar mereka atau di halaman belakang. Mereka jarang berhubungan dengan orang lain di rumah lagi, ini karena mereka memiliki banyak kata-kata pribadi yang tidak bisa Teddy dengar. Mau apa dengan kami, Bu? Tanya Omi. Ibu Omi berkata, kuaner, ayahmu memintamu untuk pergi ke ruang kerjanya. Oh, aku pergi dulu. Kata Omi. Pergi. Tapi Ibu Omi berjalan ke istri guru dan menarik tangannya dan tersenyum. Huier, ini sangat sulit bagimu. Beberapa hari ini, kamu pasti telah dilempar-lempar oleh anak ini. Istri guru itu tersipu dan menundukkan kepalanya dan berkata dengan canggung, baik. Omi meninggalkan ruangan dengan panik dan langsung pergi ke ruang kerja, tidak tahu apa yang dicari oleh ayah mayat ini. Temui tuan ayah. Yah, kuaner, masuk. Ya, Omi berjalan ke ruang kerja, hanya untuk melihat bahwa wajah ayah tidak terlalu baik. Omi berkata, apakah ayah masih khawatir tentang masalah Guo Wangjiu? Aduh, kuaner, bagaimana kamu bisa tahu kesulitan menghidupi keluarga tanpa menjadi kepala keluarga? Guo Wangjiu adalah pelindung ayahmu, dan sekarang setelah dia meninggal dan pelindung itu pergi, sangat sedikit kita berada di masalah. Oh, ayah Omi ini adalah orang kuat dari alam persatuan. Kuaner, persiapkan dirimu dan ikut aku ke istana Tuan Kota. Ah, kemana? Omi kaget. Ke balai kota. Begitu Omi mendengar istana Tuan Kota, dia merasa sedikit takut di dalam saat dia mengingat kekuatan mengerikan yang nuan tadi malam. Bersambung.